يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Para jemaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita sampai malam hari ini, sehingga kita digerakkan oleh Allah hadir dalam majelis ini. Mudah-mudahan kehadiran kita di sini mendapatkan keberkahan ilmu serta berkah majelis ini, kita diselamatkan oleh Allah di dalam dunia ini dan di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan junjungan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan kita semua hingga akhir zaman. Para jemaah yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan kajian kita di dalam kitab Nasaihul Ibad. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. والمقالة الثانية والعشرون مقالة ke-22. Qila, dikatakan, auhallah ta'ala ila Uzairin Nabi alaihi salam. Allah subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepada Nabi Uzair. Ada nama Nabi namanya Uzair. Nabi itu kalau yang wajib kita ketahui kan 25 Nabi Rasul. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Nabi itu jumlahnya 124.000. Banyak lah. Nabi dan Rasul 315. Nah, dari 315 ini yang wajib kita ketahui cuma 25. Dari 25 ini lagi ada 5 nabi yang bergelar dengan ulul azmi. Yalah, biasa nama 5 nabi. Kemudian dari semua nabi itu pemimpinnya, penghulunya satu, yaitu nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi 124.000 nabi, banyak. Nah, yang diangkat menjadi Rasul 315. Jadi Nabi itu tidak semua Rasul. Nabi dan Rasul beda. Kalau Nabi ada yang mendefinisikan bahwa Nabi itu dakwahnya hanya untuk dirinya. Sementara Rasul dia berdakwah untuk umatnya. Bedanya itu. Nah, di sini ada nabi namanya Nabi Uzair, tidak termasuk di dalam 25. Ada lagi lah nama nabi yang di luar 25, apa ada yang tahu? Nabi Khidir, Nabi siapa lagi? Hah? Sam'un, ada yang menyebut Sam'un lah. Ya, kalau bahasa Yunani itu apa? Ada yang menyebut, wadah kita mungkin Samson mungkin lah.
Nah, itu yang di luar, Khidir, Uzair, diantaranya banyak nabi. Nah, faqala azza wa jalla, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya Uzair, wahai Uzair, ujar Allah, idza aznabta dzamban saghiran, apabila engkau melakukan perbuatan dosa yang kecil, fala tanzur ila sughri, maka janganlah engkau melihat kecilnya dosa itu. Ai dzalika dzambi, yaitu dosa itu. Wanzur ila man aznabta lahu, dan akan tetapi lihatlah kepada zat, kepada siapa kita ini berbuat dosa. Jangan lihat halusnya, lihat kepada siapa kita berbuat dosa. Wa idza asabaka khairun yasirun, dan apabila engkau mendapatkan kebaikan, fala tanzur, kebaikan yang sedikit maksudnya. Bila kita nih mendapat kebaikan yang kecil, kebaikan yang sedikit saja, fala tanzur ila sughri, maka jangan dilihat kecilnya. Ai dzalikal khair, kebaikan itu. Wanzur ila man razaqaka, akan tetapi lihatlah kepada zat yang memberikan engkau rezeki itu. Walaupun sedikit, lihat siapa yang memberinya. Ai min saka dzalikal khair ilaika, yakni ay man saka, bukan min, ay man saqa dzalikal khair ilaika, yakni zat yang menyampaikan kepadamu, mengirim kepadamu kebaikan itu. Wa idza asabaka baliyatun, dan apabila engkau menerima musibah, baliyah, fala tashkuni ila khalqi, maka janganlah engkau mengadukan aku, kata Allah, kepada makhlukku. Bila kita ini dapat musibah, dapat ujian, jangan berkeluh kesah, jangan mengadukan Allah kepada makhluknya. Kamala ashkuka ila malaikati, sebagaimana kata Allah, aku tidak mengadukan engkau kepada para malaikatku. Idza sa'idat ilayya masawika ay uyubuka, apabila disampaikan oleh malaikat catatan keburukan kita, kejelekan kita, disampaikan malaikat kepada Allah, Allah pun tidak pernah mengadukan kejelekan kita kepada malaikatnya. Nah, jadi ada 3 pesan, ada 3 firman Allah kepada Nabi Uzair. Akan tetapi firman ini, wahyu Allah ini, sebenarnya tidak hanya untuk Nabi Uzair, tapi jadi pelajaran juga kesan kita. Satu, ujar Allah tadi, bila melakukan dosa kecil, jangan dilihat kecilnya, lihat kepada siapa kita berbuat dosa. Kita ini kadang-kadang memang, dan kebanyakan, ada apa-apa nah halus gitu, nah gitu tuh kan, biasa aja nih, diampuni Allah aja gitu kalau kita nih. Padahal siapa gerang yang kita lakukan berbuat dosa, nah itu kita kebanyakannya. Jangan dilihat kecilnya, ujar Allah, lihat dengan siapa engkau berbuat dosa. Yang kecil nih, lawas-lawas, biar kecil, biar sedikit, gawi, banyak.
akhirnya ganal juga. Kemudian yang kedua tadi, bila kita ini mendapatkan kebaikan walaupun sedikit atau rezeki sedikit, jangan lihat sedikitnya, lihat siapa yang memberinya. Siapa yang memberi rezeki itu? Allah. Nah kita nih dapat sedikit tuh gini, bisa gerunung sedikit, padahal dapat juga tuh. Nah, itu banyak, aku sedikit bisa ada deal. Nah, gerunung, maka sama aja, sembahyangnya sama, pas Ramadan puasa sama, besokan tulak begawi ya sama juga, bulik sore sama juga. Kenapa ini banyak dapat, aku sedikit, gerunum, itu tuh kada terima dengan sedikit nih. Harusnya ajar Allah, lihat siapa yang memberi, jangan lihat takarannya, lihat yang menunjuknya nih siapa. Nah, berarti kalau sudah diberi oleh Allah biar sedikit, artinya Allah masih perhatian lawan kita, biar sedikit daripada ada diberi sama sekali. Berarti biar sedikit ini masih ada perhatian. Kalau sudah ada perhatian berarti masih ada disayang oleh Allah, kan gitu. Umpama lawan bini sayang, bini lawan kita sayang juga, sama nih, saling sayang nih kan. Ulang tahun umpamanya nih, bini nih kan hendak menukarkan emas 1 kilo pada kawan, 1 kilo. Bini ini kada tahu bang hendak diberi hadiah, ya segeram aja lah, 1 kilo pada kawan nih, tukarkan segeram. Nah ding hadiah ulang tahun kita umpamanya himungnya kadang melihat ukuran gramnya, tapi nya melihat perhatian kita dengan inya. Kita ingat hari ulang tahunnya itu bin luar biasa sudah. Kita lakiannya jarang ingat. Aku jarang bisa ingat. Parah benar. Tapi mau ada ingat, coba kan kenalin kami. Setagurnya hari apa gerang hari ini aja, hari apa? Hari Selasa, hari Jumat, kada ingat kan apa yulah Jumat lah hari ini. Nah umpamanya tuh kan, oh benar ini. Nah sare kalanya, tapi pun kita ingat, ada perhatian, biar sedikit. Tadi tuh hadiahnya kecil, inya senang, bahagia. Kenapa? Karena inya melihat siapa yang memberi, orang yang disayanginya dan orang yang menyayanginya. Nah kita kayak itu juga harusnya, bila sudah dapat nikmat, dapat kebaikan walaupun sedikit, kada apa-apa, ini Allah yang menunjukinya, Allah yang memberi aku nikmat ini biar sedikit, berarti sidin sayang lawan aku. Nah itu ya, itu harusnya adalah kada gurunung dapat sedikit yang menggerunung, apalagi kada. Nah kemudian yang ketiga tadi, wa idza asabaka baliyatun, bila dapat bala, musibah, ujian, cobaan, fala tashkuni ila khalqi, ujar Allah, jangan mengadukan aku dengan makhlukku, kama la askuka ila malaikati, karena aku juga ajar Allah kada pernah mengadukan mereka melawan malaikatku. Kita ini dapat ujian, dapat bala, cobaan, musibah, ke situ kamari yang berkisah. Maka berkisahnya nih hujung-hujungnya kena kurang-kurang bisa menyalahkan Tuhan. Nah ini bahaya.
Tuhan kada adil, Tuhan jahat, macam-macam nih kan. Kenapa aku ya berkisah tuh mengadukan ujian hidupnya nih. Tapi, nah ini ada tapinya. Qala al-Imam Ibnu Uyainah, telah berkata Imam Ibnu Uyainah, man syakka linnasi wa qalbuhu sabirun radin bil qada'i lam yakun jazaan. Barang siapa yang mengeluh, mengadukan kepada manusia perkara hidupnya tadi, wa qalbuhu sabirun radin bil qada'i, akan tetapi di hatinya ada rasa sabar, ada rasa ridho dengan ketentuan Allah, lam yakun jazaan, maka itu pada termasuk orang yang putus asa. Lain itu lain. Berarti kalau di hati kita, ketika kita mengeluhkan dengan orang lain, tapi di hati kita ini disertai dengan tidak sabar, tidak ridho, dan tidak terima, nah itu termasuk orang putus asa. Berarti kuncinya di hati. Artinya apa? Boleh aja sebenarnya berkisah, aku nih uyuh, beban hidupku berat, boleh aja berkisah, tapi hatinya nih sudah ridho, sudah ikhlas aja menerimanya. Maksudnya mungkin mengisahkannya supaya kawan orang jangan nangkayainya, jangan nangkai ini, supaya bila nangkainya kayak ini cara penyelesaiannya supaya kuat. Karena ini sudah ridho aja, aku ridho aja. Kalau bapak hidupku tuh gini-gini, nah semalam tuh, itu bukan termasuk orang yang putus asa. Kenapa? Ada contohnya. Siapa contohnya? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa inna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ajiduni ya Jibril maghmuman wa ajiduni makruban. Nah, Nabi bersabda, Nabi berkata kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, ujar Nabi, aku ini susah, aku ini berat, aku ini uyuh, aku ini berat. Berarti itu kan bahasa keluhan tuh. Ya kalau Nabi mengeluh, bahasa keluhan lawan Jibril, tapi bahasa keluhan Nabi ini disertai dengan Nabi itu ridho, ikhlas menerima keadaan hidup. Berarti boleh tuh, bila nunggu itu boleh. Nah, kapan Nabi mengeluhkan itu lawan Jibril, aku uyuh, aku berat. Nah, jawaban li su'ali Jibril anhu fi maradi mautih. Nah, jadi ini jawaban ketika Nabi hendak habis umur, di akhir hayat sudah, penghujung-hujung usia. Artinya rohnya hendak keluar sudah, berat, uyuh, sakit. Lalu malaikat Jibril bertakon, kaifa tajduk, bagaimana apa yang engkau rasakan? Malaikat Jibril ini bertakon, apa yang engkau rasakan? Ya tadi jawab Nabi tadi, aku uyuh, aku berat. Mati mengeluh tuh. Nah kita, nah kembali ke kita nih mau dilihat-lihat, muhapina sayu, pina masam, muhakawal nih. Coba pang takun nih, apa geram gitu. Kenapa? Kalinya ujung-ujungnya apa? Ada kasus. Apa viral benar ini jam 100. Dina masa takonnya, nah lalu ini mengungkapkan permasalahan hidup.
Itu bila ditakoni, ini kan ditakoni Jibril nih Nabi. Tapi mun kada ditakoni kada usah. Kecuali kita mengisahkannya, kecuali hati kita sudah ridho, sudah ikhlas ya. Nah, jangan bila kada ridho, kada ikhlas lagi belum nih. Jangan coba-coba mengisahkan. Kenapa? Kalau keluar dari mulut kita ini sesuatu atau kata-kata yang akhirnya menuduh Tuhan, menuduh Allah, akhirnya kada bagus kalimat yang keluar. Maka kalau sudah kalimat lisan yang keluar ini bahaya. Namun masih di dalam hati tadi masih rasanya, dalam hati itu umpamanya beratnya itu, tapi di harit aja nih, di harit aja kada tak keluar di muntung itu masih aman. Tapi sudah terkeluar di muntung itu bahaya. Ucapan jadi doa, nah, itu bahaya. Ucapan bisa diselajurkan. Kenapa? Karena ucapan ini kalau sudah terkeluar, malaikat ada siap mencatatnya. Nah, ini bahayanya. Tapi dalam hati, malaikat tidak tahu. Kada kawam malaikat membaca isi hati kita. Hanya Allah yang tahu. Kan berarti bila sudah hati ini urusan dengan Allah ya. Yang memberi ujian cobaan hidup kan Allah. Allah ini hendak mentes sejauh mana kuat kita. Hati aja, tapi makanya di hati aja cukup. Itu berarti kalau sudah di hati ini bahasanya bahasa bepanderan dengan Tuhan ya gitu. Tapi bila sudah keluar ucap kita, malaikat siap mencatatnya. Maka bila sudah ucapannya kada bagus, dosa catatannya. Nah, ini bahayanya. Maka bila hendak mengisahkan juga satu, bila ditakoni, ini tadi kan malaikat Jibril menakoni. Yang kedua, umpama kada ditakoni juga, asal hati sudah ikhlas, sudah ridho. Tujuannya mengisahkan itu supaya jadi pelajaran, gasan orang lain, gasan kawan, gasan pokoknya sahabat-sahabatnya. Nah, kadang kita ini kan berkisah itu bisa juga dengan sahabat dekat, kan gitu. Siapa sahabat yang paling dekat, di situ aku ada berkisah. Apalagi jadi ustadz nih, banyak pada orang berkisah. Hujuran. Nang harusnya kada dikisahkan tuh dikisahkan orang. Tapi kada boleh kita kisahkan juga aib orang. Itu. Nah, orang datang berkisah, inya minta solusi, inya minta pendapat, inya minta nasihat. Kayak apa ya ulun nih? Nah, gitu tuh modelnya. Ulun umpamanya 10 tahun mencari gawian kada dapat. Maka loh nih, lawan guru nih kan. Sudah dapat bujur 2 hari jauh loh begawi. Ampih kan orang. Udah 10 tahun mencarinya. Sudah begawi 2 hari ya ampih kan orang. Kenapa diampih orang? Perusahaannya bangkrut. Lalu di PHK orang kada kawa menggaji. Kayak apa ya guru ya ulun nih. Kan mengeluh tau keadaan hidup. Tadi kamu kesini pakai apa aja sih deh? Berjalan. Kau aja berjalan masih itu kada mati. Hidup jabat. Mapai kamu itu meloco aja bang gurunya sambil-sambil kan. Nah, yang kedua hanya Sidin memberi nasihat. Itu orang dulu locoi dulunya lawa. Tapi mun sudah anu bah nya dilocoi aja dulu orang datang. Nah, artinya apa? Ditertawakan aja atau masalahan tertawakan aja. Nah, yang kedua hanya Sidin memberi nasihat. Memang hidup itu kada selawasannya nikmat, pasti ada ujiannya. Itu nasihat Sidin.
Bila ada nikmatnya disyukuri, bila ada ujiannya ya sabar aja dulu. Mudah-mudahan ikam habis ini dapat gawian yang bagus, lebih layak lagi dan lebih mencukupi gasan ikam. Nah, itu menasihatinya lah. Nah, boleh jadinya mengeluh untuk minta nasihat dan supaya hatinya kuat menerima keadaan hidupnya. 10 tahun mencari gawian sudah dapat 2 hari sampai orang perusahaannya bangkrut bang. Hanya melamar bangkrut tam perusahaan kalau gaji PHK. Datang tuan guru, untung ujung-ujung belum nak beli nih kalau minjem 100 ya. Nah, ini pulang bahaya. Maka waktu berkisah tadi tuh si guru berokok, minta guru lajang. Nah, ini banget pulang ini. Rokok peguruan pulang dihantumnya. Kenapa Pak? Amun tuan guru tuh insya Allah kuat sudah. Orang sedin tuh kenapa bisa kuat? Karena tahu rumus hidupnya tahu. Pertama, bila dapat nikmat tadi, ya syukur. Kalau bila dapat ujian, sabar. Itu rumusnya. Cuman menjalaninya aja lagi. Bisa kadanya syukur, bisa kadanya sabar. Nah, supaya bisa syukur, bisa sabar itu latihan. Latihannya kayak apa? Melihati orang yang ada di bawah kita. Supaya tumbuh syukur, tumbuh sabar. Kayaknya tadi 10 tahun mencari gawian sudah dapat 2 hari aja diampihi orang. Di mana kawa menjawab masalah hidup kayak itu? Bilanya sudah ketemu, oh mungkin Allah kada hendak aku begawi di sini, hendak begawi di lain. Supaya apa? Supaya kena mungkin begawi di lainnya lebih mencukupi gasan aku. Dapat tuh sudah hikmahnya tuh. Oh, lalu tuh bukannya. Oh, mungkin dengan cara nangkene Allah muji aku supaya kena di akhirat kada banyak lagi pertanyaan-pertanyaan langsung masuk surga. Yang terbuka dah sudah terbuka. Bila sudah kawat terbuka kayak itu selesai masalah. Selesai masalah. Penting kawat terbuka. Arti kawat terbuka itu dapat jalan baik. Arti jalan baik itu prasangka baik dengan Allah. Bahasa agamanya husnuzon lawan Allah. Oh berarti kayak ini kehendak Allah. Nah, habis ini aku cari lagi yang lain. Mudah-mudahan terbagus umpamanya dah. Sudah dengan tuan guru sudah juga datang nasihat sidin bagus umpamanya kan. Apalagi bulik di sangui sidin duit lagi tuan guru tuh kan gitunya. Mun lagi ada itu. Oh, terbuka. Bila sudah terbuka, dapat menjawab sorangan, selesai masalah hidup. Bujuran. Ayo, apa masalah hidup nih? Yang ada nih, apa masalah hidup? Jangan terlalu memikir masalahnya. Pikirkan apa gerang di balik ini nih hikmahnya. Kayak itu. Ada apa yolah? Kenapa Allah mungkin Allah hendak aku lebih baik lagi gitu. Itu bila sudah kawak itu selesai. Terjawab sudah masalahnya. Memang hidup di dunia bang kayak itu pasti ada masalah. Mungkin kada lawas lagi kalau mati juga aku nih. Selesai masalah, nah itu habis katanya. Ya Allah. Aku pernah kisah sedikit kawan ini berisi merina, bahasa kita sinilah. Merina sidin ini berisi bini, dua laki bini, tapi kada berisi anak.
tinggal di rumah dengan ading bini juga, bertiga berarti, paham lah. Marinanya nih lah lakian, beisi bini beisi ading. Nah, tinggallah serumah bertiga nih sampai tuha. Kada anak kan sampai tuha, yang adingnya tadi sampai tuha juga kada bini kumpul nih sama sikong, kada anak kan sikong kada bini kumpul sampai tuha. Nah, cuman si amang merina ini pemamaian, penyarikan, penyambatan, tambah tuha, tambah otak terganggu, tambah linglung, tambahnya menyarikan. Tuha tambah tuha tuh kan tambah menyarikan, orang tambah. Akhirnya Pak munyak yang ading mendengar ipar bemahi tarus. Bapadahlah yang adingnya dengan kakaknya yang bebinian. Aku munyak aja, mun serumah gini hor di mamainya aja. Jangan gini, aku gini bujurnya munyak juga nih, juga mamainya mulai hanya kawin sampai ini mamai aja. Kedua nyamannya bi anak ada bemamai makanya. Nah, apa caranya? Kita bulikakan jasa di meja lawan keluarganya. Sudah tuha juga, gagaringan juga, kewisi jaba angkat, maka pemamaian. Sudah kewisi angkat, diangkat bini, ya bemamai juga. Siapa? Waduh, berat benar hidup gitu kalau berat benar hidup. Bulikakan aja, bulikakanlah ke keluarganya. Ujar keluarganya, kenapa kecil? Kami ini orang haur semua, pian bulikakan ke kami. Siapa mah ragu? Pokoknya kada sanggup lagi sudah aja kecil, mamai banget tiap hari. Pokoknya sudah bulikakan aja, aku serahkan dengan mereka. Nah, akhirnya mau kada mau datanglah minta nasihat, minta pendapat kayak apa. Berpikir aja kita melalui terbuka nih jalannya satu. Ini cara Allah hendak memberi kita ladang amal ibadah. Siapa hendak mengambilnya? Itu. Bila acil tuh masih mahakoni, berarti gak sana acil ladang ibadahnya, walaupun memamai, tapi itu tetap lakinya. Tapi bila sidin kada mahakoni, orang kan mengambilnya, haragui. Berarti ladang amal ibadahnya gasan orang ikan. Satu sudah. Yang kedua, bila kawa sabar maharago sidin, paling kada lawas. Tua sudah. Paling innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, kenapa penyesalan itu di akhirat? Kenapa yang kada mengambil menyesal? Jaka tahu semalam aku ambil aja, sekalinya kada lawas juga lagi. Jaka tahu kan? Nah itu lalu tuh mau akhirnya diambil lah, diharagu, carikan orang yang menjaga sih dia. Tadinya serbujur, sebulan nabi lebihnya mati ya Musidin. Nah apa dia? Yang ketiga semalam nasihatnya, bila acil itu sudah membolehkan dan kita paksa, jangan nih umpamanya tetapian cilai maharagonya, bisa tambah uyuh orang ikam. Kenapa? Acil stres, tumbuh penyakit sidin. Dua timbul orang ikam haragu, amang lawan acilnya. Ya kalau boyo kayak itu solusi. Nah berat jadi ustadz nih yang beri masalah. Kita juga pikir juga akhirnya
Tapi kayak itu bila sudah tahu rumusnya hidup kayak itu. Artinya ada masalah, boleh kan langsung lawan nang mengunjuki masalahnya. Siapa Allah kalau yang mengunjuki ujian cobaan biasanya kita. Apa yuk? Berarti satu dulu. Allah hendak memberi ladang ibadah biasanya kita. Ladang amal itu dulu kuncinya. Oh, sudah dapat tuh selesai. Dan yang kedua, bila khawa sabar, aja kada lawas. Menghada orang mati, kita mati, selesai masalah hidup. Atau memang sudah sembuh sakit atau apa, selesai. Penting itu. Nah, jadi kita ini boleh aja mengadu, berkeluh kesah. Kalau hati sudah ridho, sudah ikhlas. Bila belum, jangan coba-coba mengisahkannya. Kalau ucapan kita tadi kada bagus, bila kada bagus, malaikat mencatat. Tapi bila sudah ikhlas, sudah ridho, dengan niat di hati untuk mengisahkannya, itu supaya kawan, sahabat kada kayak kita. Atau boleh mengisahkannya itu kalau ditakuni. Dan kita boleh mengisahkan minta nasihat lawan guru-guru yang ada. Nah, kira-kira itulah pelajaran malam ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insyaallah kita sambung minggu yang akan datang. Mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan kekuatan, keistiqomahan beribadah, istiqomah menuntut ilmu, berkah ibadah yang kita kerjakan, ilmu yang kita dapatkan. Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah, dan Allah masukkan kita semua dalam surganya bighairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin ya يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين يا وما لنا ربنا سواك يا حسبنا يا ذا العلا والغنى ويا قوي يا متين رب احنا شاكرين وتوفنا مسلمين وابعث منا الآمنين في زمرة السابقين واغفر لكل ذنوب واستر لكل العيوب واكشف لكل الكروب واكفي أذى المؤمنين واختم بأحسن ختام إذا لنا الانصرام وحان حين الحمام وجد رسم الجبين يا الراحمين يا الراحمين يا ثم صلاة والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين يا أرحم الراحمين يا